Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat ada Kepala Unit Pembinaan Putra Ustaz Ghazali, para wali asrama, para kaur dan seluruh teman-teman asatidzah yang alhamdulillah membersamai para santri pada malam hari ini. Teman-teman Daruh Dakwah dan Ruhiyah, OSHK dan seluruh adik-adik kelas 7 sampai dengan kelas 12 yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Materi atau judul besarnya adalah Fiqhus Shiyam, fikih puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Artinya apa? Menahan. Al-imsak menahan. Menahan dari bicara itu puasa. Paham? Menahan dari bercanda itu puasa. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Liyasmut itu dari kalimat sauma yasumu sauman. Yasumu liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik, banyak berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, diam. Diam di sini adalah menahan untuk kita berbicara yang tidak berarti. Paham? Kalian tidak mandi, ya, tidak mandi seharian, itu imsak namanya. Secara bahasa, menahan tidak mandi, atau mandi kemudian melawan rasa dingin, menahan rasa dingin, itu imsak juga. Paham? Namun pengertian yang kita inginkan di sini adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu, beribadah kepada Allah bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Menahan, beribadah kepada Allah. Ingat, kuncinya ibadah kepada Allah. Dengan cara kita menahan makan, minum dan semua jenis yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan makan, minum dan semua jenis yang membatalkan puasa. Hari ini kita akan bahas jenis-jenis yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa, dan mulai kapan kita untuk makan dan minum. Apakah saat azan berkumandang masih boleh makan dan minum? Ketika sahur? Boleh atau tidak? Hah? Kita nih sedang makan. Makanan sedang kita kunyah di mulut. Tiba-tiba dengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan. Masih boleh makan enggak? Baik. Hal ini yang akan saya sampaikan. Ya, akan saya sampaikan. Masih ada di antara santri yang masih makan dan minum, dan itu sudah kategori batal puasanya. Ingatkan, nanti saya kasihkan dalilnya. Ada dalilnya. Jangankan menghabiskan makan atau minum yang masih ada di luar mulut, yang sudah ada di mulut pun harus dikeluarkan. Kalau ditelan, batal. Maka ini penting saya sampaikan. Mungkin kalian pernah dengar dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Idza sami'a ahadukum al-adzan wal ina'u fi yadihi fala yumdi, bimana fala yantahi hatta yaqdi hajatahu. Apabila kalian dengar azan, azan subuh maksudnya, sementara makanan, azan ya, dengar azan pagi, sementara ada makanan di tangannya,
Jangan tinggalkan itu sampai itu diselesaikan makannya. Tapi itu dalilnya umum. Dalil umum. Azan mana? Azan awal atau azan subuh? Ini masalahnya. Sementara ada dalil lebih banyak lagi yang terkait dengan azan subuh itu adalah akhir kita berhenti makan dan minum. Oke, kembali ke definisi puasa. Menahan beribadah kepada Allah dengan cara menahan makan dan minum dan semua jenis yang membatalkan puasa. Merokok, batal gak? Batal. Suntik, batal gak? Suntik? Tergantung. Kalau suntiknya adalah suntik vitamin untuk menyegarkan badan, batal puasanya. Paham? Kalau suntiknya adalah menambah darah, infus, batal gak? Batal puasanya. Ya. Kalau suntik biasa seperti vaksinasi atau obat biasa tidak membatalkan puasa. Menelan ludah, batal gak? Batal gak? Ludah orang lain batal gak? Iya, perhatikan. Dengarkan. Maka jangan sembarangan bilang tidak, tergantung. Ludah sendiri batal gak? Menelan ludah sendiri batal gak? Tergantung. Kalau ludahnya sudah keluar diminum lagi, batal gak? Batal walaupun ludah sendiri. Ini penting. Pagi-pagi udah mual, taruh di gelas, ditabung buat nanti menjelang siang, taruh di kulkas, diminum. Batal gak? Batal. Batal. Maka penting saya sampaikan hari ini. Ini pakai tetes telinga, sakit telinga, tetes nih di siang Ramadan, batal gak? Tuh kan, nggak tahu. Batal tidak? Naruh, lihat. Ada yang sakit. Sakitnya sakit jantung. Pertolongan pertama adalah harus memberikan obat kapsul, ya, ditaruh di bawah lidah. Batal gak puasanya? Dengarkan. Ini yang akan saya bahas. Bulan puasa biasanya banyak yang sembelit, kurang minum, BAB-nya gak lancar. Tahu dul kolak ada yang gel dimasukkan ke dubur. Kemudian ya memang begitu. Ya, ini obat. Saya sampaikan ini fakta yang ada di lapangan. Dengarkan. Ke dubur, batal gak puasanya? Ini yang akan saya sampaikan hari ini. Seorang ibu lihat anaknya hidungnya mampet, masih bayi 2 tahun, belum bisa mengeluarkan itunya, ingusnya, disedot sama ibunya. Batal gak? Oh kan nggak tahu. Saya akan sampaikan sekarang. Jangan berpikir ini mustahil. Ibu itu apapun demi anaknya dilakukan. Termasuk nyedot ingusnya di intunya. Iya, dilakukan itu. Saya menyaksikan di kampung itu banyak yang demikian itu. Demi anaknya mampet hidungnya, disedot. Jadi puasa secara bahasa, secara istilah, beribadah kepada Allah dengan menahan dari makan dan minum dan semua jenis yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya akan bahas di sini adalah pertama, apa yang membatalkan puasa,
apa yang memakruhkan untuk dilakukan ketika puasa, apa yang boleh dilakukan, kemudian kapan mulai kita menahan puasa, kapan puasa dikatakan batal. Ini penting. Baik. Yang kedua, ini sekilas pengetahuan. Jenis-jenis puasa. Puasa secara umum terbagi dua. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Dua saja. Puasa itu ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Yang diperintahkan terbagi dua. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah pun diperintahkan itu, dianjurkan. Yang wajib ini terbagi dua juga. Ada yang karena sabab seorang mukallaf, sebab kita nih, atau tanpa sebab. Yang tanpa sebab, mau tidak mau, seperti bulan Ramadan, wajib puasa tuh kepada mukallaf. Paham? Yang karena sebab, seperti nazar, ya Allah, seandainya saya bisa khotam 10 kali di bulan Ramadan, maka saya akan puasa di hari atau di bulan Syawal selama 10 hari. Wajib gak? Wajib. Karena nazar atau karena kafarat, kamu janji kemudian ingkar. Wajib kafarat, puasa berapa hari? 3 hari. Atau kalian sakit, berbuka puasa, wajib gak mengqadhonya? Wajib. Jadi wajib terbagi dua, ada yang karena sebab mukallaf atau tanpa sebab. Sunnah pun terbagi dua, ada yang sunnah mutlaqah, ada yang sunnah muqayyadah. Mutlaqah itu yang umum, bebas, tanpa kaitan waktu. Seperti sabda Nabi, perhatikan, ini sunnah hukumnya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa in lam yastati' fa alaihi bisyam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap pemuda, menikahlah kalian yang sudah mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara psikisnya udah kuat, fisiknya bagus tapi psikisnya enggak, masalah nanti. Ya. Psikisnya bagus, fisiknya bagus, finansialnya bagus, segera menikah. 17 tahun menikah, 16 tahun menikah. Usama bin Zaid usia 15 tahun menikah. Mengapa? Mampu, fisiknya mampu. Nah, psikisnya usia boleh muda, tapi pola pikirnya sudah dewasa, tidak kekanak-kanakan. Beda dengan anak sekarang, dewasa dapat tapi tidak berakal. Seharusnya dua, seimbang, akil, baligh, akil. Baliknya dapat, udah mimpi nih, ihtilam, tapi gak berakal. 15 tahun, 16 tahun, boro-boro bisa mandiri, masih minta sama orang tua. Kemudian gak berterima kasih juga, kasih uang 200.000, 2 pekan habis. Akilnya kurang. Hah? Baliknya dapat, 15 tahun balik, udah mimpi, tapi gak berakal. Boro-boro tamat aliyah, tamat kuliah pun belum tentu berani menikah. Usia 24 tahun tapi nikah, bagaimana saya kasih makan, bagaimana gak berakal itu. Seharusnya akil baligh. Kata Nabi, siapa yang mampu di antara kalian, wahai segenap pemuda, yang mampu untuk menikah secara finansial, secara fisik, psikis, siap berkeluarga, menikahlah segera. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah ini itu bisa lebih menundukkan pandangan. Itu yang demikian. Saya udah menikah, lihat perempuan cantik, nggak ada apa-apanya, nggak tertarik. Pengalaman saya, ya kan? Apalagi nikah yang kedua, ketiga, enggak niat. Wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Jika kamu tidak mampu menikah,
Fa'alaihi bisyam kata Nabi, berpuasalah. Banyak-banyak puasa. Bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kotor. Itu namanya puasa mutlak. Umum, bebas. Kapanpun boleh silakan. Tiap hari melakukan puasa silakan. Tidak tentukan harinya. Ada yang puasa sunnah muqayyadah, terikat dengan waktu. Hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah. Di bulan Komariah. Kemarin pada puasa gak? Ayyamul Bid, ayyam itu jamak daripada yaum. Bid itu jamak daripada abyad. Jadi hari-hari yang terang. Ketika bulan di tanggal 13, 14, 15 itu terang banget. Sunnah banget itu, disunahkan. Abu Hurairah mengatakan, "Usani khalili bi thalathin." Kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Pertama, bi siyami thalathi ayyamin min kulli syahrin. Untuk puasa 3 hari setiap bulan. Dianjurkan sekali itu. Ayyamul Bid. Kemarin bertepatan hari Senin, Selasa, Rabu, tambah Kamis. Jadi 4 hari itu Ustaz puasa kemarin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pas. Persiapan Ramadan. Hari ini puasa alhamdulillah. Nanti hari Kamis puasa lagi. Untuk persiapan Ramadan, menyambut Ramadan. Itu saum sunnah mutlaqah, muqayyadah, terikat waktunya. Saum Daud, ada di antara kalian terbiasa saum Daud. Saum Taswa Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Saum apa lagi? Saum Arafah, setiap tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Itu namanya saum sunnah muqayyadah. Oke. Nah ini ringkasannya pakai bahasa Indonesia ya. Baik. Fadilah puasa tidak usah terangkan. Hikmah disyaratkannya puasa tidak usah sampaikan juga. Nah, berikutnya rukun puasa. Rukun puasa secara umum ada 2. Pertama niat. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, niat itu suatu keniscayaan. Paham? Fungsi niat pertama ada 2 nih fungsi niat. Pertama, membedakan mana ibadah, mana non ibadah. Yang kedua, membedakan jenis ibadah, mana sunnah, mana wajib. Kamu duduk di sini, enggak niat ibadah, hanya dapat begal doang. Tapi kalau mau kamu niat di sini, saya niat i'tikaf ya Allah, maka duduk kalian bernilai i'tikaf, diam kalian bernilai zikir. Itu fungsi niat. Fungsi niat ada 2. Pertama, membedakan mana ibadah, mana adah, mana ibadah, mana non ibadah. Kamu melakukan sesuatu yang mubah, makan, minum, tidur itu mubah. Tapi kalau niatnya ibadah, itu jadi ibadah. Duduk di masjid, itu punya keutamaan luar biasa. Duduk di sini, kamu niat i'tikaf, duduknya bukan sekedar duduk tapi bernilai ibadah. Yang lainnya enggak niat sama sekali, enggak dapat ibadah. Hanya dapat duduk, kemudian dapat istirahat. Itu saja. Yang kedua, fungsi niat adalah tamyizu al-ibadah al-wajibah min ghairil wajibah. Membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Termasuk puasa. Puasa Ramadan niatnya dari sahur boleh enggak? Sah enggak? Tidak sah. Saya sampaikan ini. Kalau kalian baru niat itu ketika sahur, maka puasanya enggak sah. Puasa Ramadan.
Dari kapan? Dari malam hari. Dari malam hari. Bukan ketika fajar atau menjelang subuh baru niat. Habis buka puasa niat lagi untuk besok. Walaupun para ulama sebagian mengatakan boleh niat puasa untuk sebulan. Di awal puasa, ya Allah, saya niat berpuasa dalam hati atau melalui lisan untuk berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Tapi lebih afdal itu ditajdid di setiap malam. Boleh diucapkan nawaitu an adai siyami fardhi ramadhana hadhihi sanati ya lillahi subhanahu wa ta'ala. Boleh, silakan. Di hati boleh, di lisan juga boleh. Paham? Dari malam hari, gak boleh dari pagi hari. Berbeda dengan ibadah sunnah, saum sunnah. Hari ini Senin, saya enggak sahur, belum juga makan dan minum sampai pagi hari jam 9. Oh, terasa lapar, cari makanan enggak ada, minum enggak ada. Ya udah, saya niat puasa. Sah enggak? Sah. Paham? Ibadah sunnah, saum sunnah itu boleh niat selama belum makan dan minum dari mulai fajar. Kalian baru ingat belum makan dan minum sejak bangun pagi jam 4, baru sadar jam 10 pagi, belum makan dan minum, baru niat pagi itu, boleh gak? Boleh, sah kalau ibadah, kalau saum sunnah. Paham? Ini penting ini. Yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan. Nah, kapan mulai menahan? Ini yang saya akan sampaikan. Ini perhatikan. Kapan mulai menahan puasa? Perhatikan. Saya bacakan. Ini fikih sederhana. Yalzamus shaimul imsaka anil muftirati. Yalzamus shaimu al-imsaka anil muftirati min dukhul fajri athani wa dhahaba ila hadha 'amatun min ahli ilmi wa hukya al-ijma'u ala dhalika. Perhatikan. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan makan dan minum dan semua jenis yang membatalkan puasa dari mulai fajar kedua. Fajar kedua ukurannya, kalau dulu firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu ukurannya. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas nampak di antara kalian mana benang putih, mana benang hitam. Dulu ilmu astronomi pada masa itu belum ditemukan. Paham? Untuk mengukur mana waktu fajar yang benar, mana waktu fajar yang tidak benar, mereka keluar rumah di tengah kegelapan dengan membawa dua benang, satu warna putih, satu warna hitam. Kalau ternyata bisa dibedakan mana benang putih, mana benang hitam, benang putihnya agak kelihatan putih, berarti itu sudah masuk waktu fajar. Untuk sekarang tidak butuh itu semuanya. Sudah ada jadwal imsakiyah. Betul? Itu judulnya saja sudah jadwal imsakiyah, bukan jadwal iftariyah. Paham? Jadwalnya jadwal menahan makan dan minum. Bukan jadwal buka puasa. Jadwal imsakiyah. Di sana tertera. Perhatikan. 10 menit sebelum azan sudah ini kan imsak. Jam misalkan waktu salat subuh sekarang jam berapa? Jam 4:33 misalkan. Ya. 33 menit. Di sana akan tertera jadwal imsak ya, jadwal imsak, waktu imsak jam 4:23. Waktu azan subuh jam 4:33. Pasti 10 menit sebelum azan itu sudah ada imsaknya.
Bahkan di masjid-masjid, di musola-musola 10 menit sebelum azan itu kita sering dengar imsak, 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 tahan, tahan, tahan. Itu ngasih tahu kepada kita semuanya. Kalau dulu pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dengan adanya azan awal, azan kedua. Azan awal itu azannya Bilal. Azan yang pertama itulah yang diperkenankan kalian makan dan minum, masih boleh. Azan yang kedua, azan yang menunjukkan waktu sholat. Itu yang haram kita makan dan minum. Walaupun makanan sudah ada di mulut kita, haram untuk ditelan. Kalau ditelan, batal puasanya. Saya akan sampaikan dalilnya sekarang. Ini kata para ulama, man tola'a alaihil fajru. Dengarkan. Man tola'a alaihil fajru. Siapa yang sudah datang kepadanya waktu fajar, waktu subuh, waktu azan. Wa fi famihi ta'amun, sementara di mulutnya ada makanan. Fa alaihi an yulfidhahu, maka dia wajib mengeluarkan makanannya. Dilepehin makanannya atau mengeluarkan minumannya. Wa yutimma saumahu, dan dia melanjutkan puasanya. Fa inibtala'ahu batala saumuhu, jika ia memaksa untuk menelan makanan, ketika ini makan di mulut ada makanan nih belum ditelan, kedengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, ditelan, batala saumuhu, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Lihat, wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini disepakati di semua madhab fikih, al-Hanafiyah, wal Malikiyah, wal Syafi'iyah, wal Hanabilah, wal ahli al-Zahir. Disepakati semuanya. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab ahlu Zahir, semua sepakat bahwa menelan makanan, minuman saat waktu subuh telah tiba, batal puasanya. Jelas? Jelas? Oke. Tadi dalilnya Al-Quran. Dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Dengarkan kata Nabi, makan dan minumlah kalian, makan dan minumlah kalian. Mohon maaf, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Bilal kana Bilal anna Bilal kana yu'adzinu bilail. Bilal azan di waktu pagi, ya, di waktu malam, azan awal maksudnya. Kemudian Rasulullah bersabda, makan dan minumlah sampai terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, karena beliau tidak azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Jadi ukurannya adalah berhenti sebelum azan Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Bilal azan masih diperkenankan makan dan minum. Walaupun di masjid imsak, masih boleh makan minum enggak? Boleh. Paham? Terkecuali begini. Oke, kalian punya jamnya sudah benar. Waktu subuh itu jam 4.35. Ini di suatu masjid atau musola jam 4.30 sudah azan subuh. Sudah azan subuh. Paham? Sementara waktu di kita itu waktu untuk salat subuh itu azan subuh jam 4.35, disepakati di semua jadwal imsakiyah itu. Jam 4.35, jam 4.30 sudah azan.
Kalian tanggung nih makan dan minum yang ada di mulut. Boleh gak? Boleh, sah yang demikian. Patokannya adalah masuknya waktu subuh. Paham? Paham? Sama halnya dengan kalian berbuka puasa. Oke. Jadwal di sini buka puasa, jadwal yang disepakati jam 18 10 menit. Paham? Jam 18 lewat 5 menit sudah azan di suatu musola. Kalian boleh buka gak? Gak boleh. Sama dengan yang tadi. Patokannya adalah waktu, bukan azan. Paham? Waktu sholat, waktu azan maghrib itu jam 6 sore atau jam 18 lewat 10. Ini ada di suatu musola, sembarangan orang azan jam 18.00 sudah azan. Boleh buka gak? Nggak boleh. Paham gak? Batal puasa itu. Ya? Batal. Paham? Nah, Ustadz, itu kan ada dalil, ya? Ada dalil yang atau ada ustadz lain menyampaikan apabila kita dengar azan subuh, makanan masih ada di hadapan, habiskan. Ada dalilnya? Ada dalilnya, saya sampaikan ini. Lihat. Hadis riwayat Tirmizi. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Perhatikan, apabila kalian salah seorang di antara kalian dengar azan sementara ada wadah atau minuman di tangannya, ya, fala yad'uhu, gak boleh meletakkannya, dibiarkan begitu. Hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia menunaikan, menghabiskan air yang ada di gelasnya, di bejananya. Itu kan ada dalilnya, Ustaz. Iya, itu dalil. Tapi ini dalilnya umum. Dalilnya umum. Ya. Dalilnya umum. Azan yang mana dulu? Apakah azan awal atau azan yang kedua? Azan tsani. Nah, ini dijelaskan dari Ibnu Jarir. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Kemudian disebutkan lagi la yamna'annakum min suhurikum adanu Bilalin walal fajrul mustatir walakinal fajrul mustatir fil ufuqi. Rawahu Muslim. Dengarkan. Sungguhnya Bilal itu azan awal di subuh, azan awal. Kata Nabi, makan dan minumlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, karena beliau tidak azan kecuali waktu subuh telah tiba. Kemudian di hadis yang lain riwayat Muslim, jangan menghalangi kalian dari sahur kalian. Azannya Bilal. Azannya Bilal jangan menjadikan kalian terhalang untuk sahur. Ini jelas ini. Azannya Bilal jangan menjadikan kalian terhalang dari makan atau minum sahur. Ini jelas ini. Ini lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Walal fajrul mustatil, fajar yang masih membentang panjang, itu fajar kazib namanya. Fajar kazib. Fajar yang tidak menunjukkan waktu subuh, waktu salat subuh. Dijelaskan lagi dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Qala Qatadah qulna li Anasin kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima bis shalah qal qadra ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Perhatikan. Kata Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Thabit, keduanya makan sahur.
Setelah makan sahur kemudian keduanya melaksanakan sholat subuh. Qatadah bertanya, ya, perhatikan. Qatadah itu salah seorang tabi'in, ya, tabi'in kibar, bertanya kepada Anas, berapa jarak antara selesai sahur Rasulullah dengan waktu sholat atau waktu azan subuh? Berapa jaraknya? Kata Anas, jaraknya adalah kurang lebih jarak antara selesai sahur Rasulullah dengan azan subuh kurang lebih sekira membaca 50 ayat Al-Quran. Oleh para ulama kira-kira kalau kita membaca 50 ayat Al-Quran butuh berapa menit? 10 menit. Maka dari sini para ulama beristihad, maka kita berupaya untuk menahan makan dan minum itu 10 menit sebelum azan. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Qatadah bertanya kepada Anas, berapa lama jaraknya antara Rasulullah dengan Zaid bin Thabit selesai sahur sampai azan subuh? Kata Anas, qadra khamsina ayat, kurang lebih seukuran membaca ayat 50, membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi yang dibuat oleh ulama jadwal imsakiyah, imsak itu sebagai pengamalan dari hadis Anas bin Malik. Paham? Oke. Nanti setelah ini saya tidak mau lagi, ya kan, ada santri atau siapapun yang masih makan dan minum di waktu muazin subuh sudah berkumandang, batal itu. Sayang kalian itu. Ya, harus mengqadha. Kemudian nihayatul zamanil imsak, akhir masa menahan makan minum dari semua jenis yang batalkan puasa. Kapan? Ketika matahari terbenam. Biasanya ditandai dengan azan maghrib. Tapi ini bukan azan. Matahari terbenam. Sekarang sudah ada jadwalnya. Makanya di sini bisa sampaikan di awal. Kalau hari ini awal puasa, katakan hari ini awal puasa. Jadwal azan maghrib adalah jam 18 10 menit. Ternyata di musola tertentu, di masjid tertentu ada yang azan jam 18.00. Boleh azan enggak? Boleh. Boleh buka enggak? Enggak boleh. Kalau buka dan kita tahu jam kita masih jam 18.00, kita tahu nih, mentang-mentang dengan azan kita makan, kita diwajibkan untuk mengqadha selama sehari itu. Paham? Ya? Maka penting yang di sini daruh juga saya wanti-wanti, ya, harus pas waktu azan subuh ataupun azan maghrib. Kalau azan subuhnya telat 2 menit, semua sudah azan semuanya. Di sini 2 menit kemudian baru azan, khawatir, sudah selesai, sudah masuk waktu fajar, batal puasanya. Ya kan? Batal puasanya. Baik. Nah, yang batalkan puasa ini semuanya kan sakit. Sakitnya apa? Sakit yang menyebabkan penyakitnya semakin parah atau menyebabkan kematian. Jangan sampai gini. Kenapa kamu gak puasa? Sakit tadi. Sakit apa? Kesaleo. Apa hubungannya kesaleo dengan gak puasa? Sakit apa kamu? Saya sakit apa? Sakit mata, nggak puasa. Sakit yang menyebabkan kalau dia lanjut puasa menyebabkan dia semakin parah sakitnya atau menyebabkan kematian, dikhawatirkan menyebabkan kematian. Itu wajib buka puasa. Ya. Berikutnya musafir safar. Ya, safar. Dari sini pergi ke Kuningan, buka puasa, boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ukuran safar itu minimal madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik minimal. Berapa jaraknya? Sekitar 90 sampai 100 kilo.
Itu minimal. Paham? Itu minimal. Boleh buka puasa. Tapi wajib mengqadha nantinya. Ya. Tapi biasanya kan kita puasa lanjut gak? Lebih bagus. Wa antasumu khairun lakum. Paham? Terkecuali kalau kalian merasa kepayahan, itu wajib buka puasa. Tapi ilahnya adalah safarnya, bukan karena masyaqqahnya. Ustaz, saya kan tidak capek. Ya kan? Tidak capek. Saya enggak puasa dah. Puasa lanjut. Silahkan. Tapi ilahnya di sini sebabnya bukan masyaqqahnya, bukan capeknya, tapi safarnya. Ya. Baik. Berikutnya, orang sepuh, orang tua yang sudah renta, agak pikun, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, ya fidyah saja. Ya. Kemudian orang hamil, perempuan hamil, menyusui, jika dikhawatirkan, ya kan, merepotkan, membahayakan atau anaknya, boleh buka puasa. Tapi nanti hukumnya adalah dua, ya, mengqadha dan fidyah. Kemudian sebab-sebab lainnya yang dibolehkan untuk buka puasa, ya. Di fikih, jadi pelajari kalian di kelas itu banyak yang demikian. Kemudian hal yang lainnya yang membatalkan puasa, yang merusak puasa, masih yang berpuasa, semua jenis apapun, ya, bukan hanya makanan yang masuk ke mulut atau sampai tenggorokan atau sampai ke otak. Seperti apa? Rokok kan terasanya ke sini itu, ya. Kata perokok, ya kan? Obat terlarang, nafsa, ya kan? Narkotik, itu nggak otak itu, ya. Ustaz, non makanan boleh gak? Sama, kalian ini, mohon maaf, cabut gigi membatalkan puasa gak? Hah? Cabut gigi membatalkan puasa gak? Membatalkan puasa kalau giginya ditelan, ya kan? Kalau giginya ditelan batal puasa, itu bukan makanan. Yang penting apapun yang masuk ke mulut kita, kemudian sampai tenggorokan minimal, apalagi sampai mulut, sampai perut, itu batal puasanya. Baik makanan ataupun sesuatu apapun. Kalian ada koin, punya koin, ada yang iseng, ya. Jarum pentul, biasanya mohon maaf, ini ibu-ibu atau perempuan, jarum pentul untuk ini kan ini kemudian biasanya taruh di sini kan, gitu, seperti itulah. Tertelan batal gak? Batal, ya, batal. Jarum pentul tertelan masuk ke sini, batal puasanya. Sama, ya. Pokoknya kalau masuk ke perut, ya, batal puasanya. Kemudian berhubungan suami istri, jelas tuh, ya, batal, ya kan? Keluar air mata dengan sengaja, batal gak? Batal, ya kan? Apapun jenisnya dengan sengaja batal. Kalau mimpi di siang hari kemudian mimpi basah di hari Ramadan, di siang hari Ramadan, batal gak? Tidak. Makan minum karena lupa, batal gak? Tidak batal, ya, tidak membatalkan. Al-istiqa, muntah dengan sengaja, dicolok-colok misalkan, batal gak? Batal. Haid, nifas, melahirkan, membatalkan. Gila, batal, ya. Al-ighma, pingsan lama, ya kan? Batal gak? Batal, itu menurut jumhur, ya. Kemudian murtad juga membatalkan puasa. Ada hal yang menarik di sini. Kalian naik motor, ya,
Di depan kalian ada truk besar, muatannya banyak, ya kan? Bahan bakarnya solar, asapnya luar biasa dalam. Kalian sampai ini cemong-cemong kelihatan kan? Masuk ke hidung, masuk ke mulut. Batal gak puasanya? Batal kalau sengaja, gitu seperti itu ya. Batal kalau sengaja. Kalau gak ada sengaja nggak batal. Di sini pembangunan misalkan musim kemarau, debunya banyak, atau di Riau musim kemarau kebakaran, asapnya pekat, ya kan? Kemudian masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, tanpa keinginan dari kita, ya, itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya, menelan air liur atau air ludah atau dahak, batal gak? Tidak membatalkan selama minimal 2 syarat terpenuhi. Pertama, atau 3 syarat. Pertama, ludah sendiri. Kedua, selama belum keluar dari mulut. Ketiga, bukan ludah orang lain. Kalian belum kepikiran. Tapi kalau terjadi, walaupun tidak dianjurkan, makruh hukumnya, suami istri ciuman, kan? Hukumnya makruh, bahkan bisa membatalkan puasa. Ya, hukumnya aku usah sampaikan. Kok usah jijik banget tadi bahas meludah orang lain? Ya, bagi kalian gak kepikiran, ya, itu membatalkan. Sekali lagi, menelan ludah boleh dengan 3 syarat. Pertama, ludah sendiri. Yang kedua, selama belum keluar dari mulut. Yang ketiga, ludah bukan ludah orang lain. Kemudian, ada yang sahur kemudian lupa gak gosok gigi. Ada sisa makanan yang nyelap di giginya. Ditelan, dimakan. Batal gak puasanya? Batal kalau dia sadar. Tapi kalau tertelan dan dia agak sadar, itu tidak membatalkan puasa. Oh, saya sengaja nih buat cadangan nanti siang, ya kan? Gak gosok gigi pagi hari. Nanti kalau siang lapar tinggal cukil kayak ini. Batal gak? Batal puasanya. Oke? Lanjut. Al-Qasilul Kulawi. Al-Qasil Al-Kulawi ini hemodialisa. Itu kerennya. Bahasa kitanya cuci darah. Cuci darah itu membatalkan puasa. Termasuk kalau kalian menerima donor, transfusi darah. Itu membatalkan puasa. Kalau kalian donor mengeluarkan darah, batal gak? Tidak. Berbekam, batal gak? Bekam. Tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian pakai tetes mata, tek. Batal gak? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kemudian berhidung nih, kalian mampet pakai inhaler, ya, disedot, batal gak puasanya? Batal gak? Batal kalau itu inhalernya dimakan juga, ya. Tidak membatalkan puasa, ya. Tabung oksigen, ya, bahasa Arabnya gaz al-oksigen, ya. Tabung oksigen membatalkan nggak? Kalau dimakan batal tabungnya. Tapi kalau oksigennya batal nggak? Enggak, karena itu hanya napas saja, ya kan? Ya. Karena kita pun setiap hari, ya, butuh sekitar kurang lebih 20 liter oksigen. Ini kita nih
Setiap hari ini kalau tambah oksigen mati kita. Ya. Ya. Tapi kalau selangnya dimakan itu batal. Bukhahu ar-rabi, bukhahu rabi itu inhaler itu. Inhaler. Ya. Pakai terason misalkan kalian supaya lancar boleh, tidak membatalkan puasa. Selebihnya mohon maaf. Ke hidung misalkan kemasukan ini obat ke hidung atau ke mulut. Ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf, itu perbedaan. Bahkan mazhab Syafi'i ya, masukkan tetes mengobati hidung dengan tetes hidung ke sini itu masuk ke sini membatalkan puasa. Itu mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah. Korek telinga pun sampai masuk ke dalam ya. Itu mazhab Syafi'iyah itu membatalkan puasa. Ukurannya apa? Selama ini masih terjangkau dengan jari itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak terjangkau oleh jari kemudian masuk cotton bud itu membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi ulama yang lain tidak mengatakan tidak membatalkan puasa, termasuk obat tetes telinga. Mazhab Syafi'iyah itu membatalkan puasa. Tapi jumhur tidak membatalkan. Ya. Saya sampaikan di sini. Obat, mohon maaf, obat tablet bagi orang yang punya penyakit jantung sebagai obat penanganan pertama biasanya dikasih obat di bawah lidah. Kasih obat di sini, di bawah lidah, jangan ditelan. Itu memang aturannya seperti itu. Para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Naruh obat di sini di bawah lidah. Tapi kalau ditelan terasa ke sini pahitnya, itu membatalkan puasa. Karena obat itu hanya diserap oleh pori-pori yang ada di bawah lidah. Sudah diperhitungkan oleh para ahli kedokteran itu. Makanya disebut al-aqras allati tudha tahta lisan la yufsid asyam. Al-aqras di sini tablet yang di bawah lidah, itu tidak membatalkan puasa. Mazhab Syafi'iyah juga sama, memasukkan gel ke dubur, gel untuk melancarkan BAB, istilahnya pencahar itu yang kalau tinjaknya itu keras, ya dijadikan lembek, itu masukkan gel. Ya kan? Kalau mazhab Syafi'iyah itu membatalkan puasa, tapi jumhur mengatakan tidak itu. Ya. Ustaz baca di Majma' al-Buhuth, ya kan? Majma' al-Buhuth itu adalah semacam lembaga terkait dengan pengkajian fikih kontemporer. Ya, di Timur Tengah itu tidak membatalkan puasa itu. Ya. Kentut di air, bluk 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 bluk. Membatalkan puasa enggak? Mirip dengan itu, enggak membatalkan puasa. Kemudian menyelam di kolam, batal gak? Batal kalau sambil minum, ya kan? Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang terkait dengan kebiasaan barangkali. Halo? Gosok gigi, ya. Gosok gigi, batal puasa gak? Tidak. Ya. Terkecuali kalau sikatnya ditelan, itu batal. Ya. Ibu-ibu mencicipi makanan, lagi masak nih, kemudian diambil lidah, batal gak? Tidak membatalkan kalau itu langsung dibuang kembali. Kalau langsung ditelan itu batal. Termasuk tadi ibu-ibu nih punya anak kecil, anaknya udah nangis-nangis nih, bawa ke dokter gak punya uang atau gak ada waktu, ingusan disedot oleh ibunya, kemudian dikeluarkan kembali, batal gak?
tidak batal. Tidak batal. Paham? Oke. Kemudian, nah tadi yang dimakruhkan kan? Yang dimakruhkan dan Ustaz, berkumur-kumur berlebihan. Kan ada, mohon maaf, ada anak, perhatikan, ada di antara santri berkumur-kumur supaya bersih mulutnya, ya kayak gitu, itu makruh hukumnya. Kalau tertelan batal, maka jangan berlebihan. Yang penting keluarin dong, keluarin, jangan berlebihan. Sama dengan intinsyak, ya, hirup air ke hidung, jangan terlalu dalam. Kalau dalam sampai terasa sakit ke sini, batal puasanya. Paham? Ya, jangan berlebihan. Gosok gigi boleh, tapi sebaiknya di siang hari tidak pakai odol. Paham? Sebaiknya, ya, khawatir nanti ya masuk ke tenggorokan. Kemudian yang dimakruhkan adalah kalian memperlambat buka puasa. Saya belum lapar, nanti buka puasa jam 9. Itu makruh hukumnya. Ya, kalian harus buka menyegerakan buka. Ya. Kata Nabi SAW, ya kan? Ya. Dengarkan. Ya. Madama ummati fi khairin, ya kan? Ma'ajjalul fitra. Umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sama halnya dengan kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jangan jam 1 malam sahurnya. Jam 2 supaya bisa tidur lagi. Jam 3 itu kemalaman. Jam berapa waktu yang tepat? Wah, kalau waktu subuh itu jam 4, kalian setengah 4 itu sahur, cukup. Kalau ngantri ke dapurnya bolehlah jam 3 kalian sholat malam dulu, tapi sahurnya tetap diakhirkan, dibawa dulu, boleh. Ngantri setengah 4 tapi makannya kalian sholat dulu di sini mumpung Ramadan ini, sholat qiyamul lail setengah jam, siapkan air di sini sambil makan, boleh gak? Boleh, bagus kalau diakhirkan. Ya, harus sahur walaupun hanya seteguk air, ya kan? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena ya kalian mengkonsumsi makan minum pada waktu sahur itu barokah buat kalian. Nah, termasuk yang dimakruhkan tadi bercumbu suami istri tadi sampaikan, makruh hukumnya. Nah, terakhir anjuran saat berpuasa. Anjuran saat berpuasa pertama mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Maksimal ya 1 jam sebelum azan, itu maksimal atau paling telat, paling lama. Bagusnya itu adalah ya 10 menit sebelum azan udah selesai makan minum, berarti ya 10 menit sebelumnya, setengah jam lah. Biar santai. Menyegerakan berbuka. Dianjurkan banget, memperbanyak baca Al-Quran. Ustaz ingin kalian selama 2 minggu di sini paling tidak khotam 2 kali. Bisa gak? Bisa kalau ada niat. Gak ada niat pasti banyak alasan kita. Memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Silakan disiapkan yang terbaik. Ya, dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Dan yang terakhir menjaga lisan dan tindakan. Dari apa? Dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa yang zahir, membatalkan pahala puasa. Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin hadzuhu ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak menanggalkan
perkataan dan perbuatan keji, perkataan kotor, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Semoga insyaallah Ramadan tahun ini ya kita bisa mengisinya dengan yang lebih bermakna, lebih berkah, lebih berkualitas dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.